8 ide storage kreatif untuk rumah kecil, rumah menjadi bersih rapi, nyaman, bebas kumuh. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Kalau sudah lihat tumpukan barang di rumah yang makin hari, makin mirip gunung. Merapi mau meletus ya Bun. Zaman sekarang itu tantangannya berat banget karena harga tanah makin selangit, tapi hobi belanja online kita jalannya kencang banget. Kayak mobil balap. Padahal kenyamanan rumah itu kunci kesehatan mental, biar kita nggak gampang emosi sama suami atau anak-anak di ramah. Berdasarkan artikel Tren Hunian Minimalis tahun 2026, ternyata kunci rumah bahagia bukan tentang seberapa luas tanahnya, tapi seberapa pintar kita menyembunyikan kekacauan di dalamnya. Makanya pembahasan kita kali ini penting banget supaya rumah mungil kita nggak berubah jadi gudang atau malah jadi sarang persembunyian cicak karena terlalu kumuh dan berantakan. Ide pertama yang wajib banget dicoba itu memanfaatkan area bawah tempat tidur sebagai laci rahasia. Jangan biarkan kolong tempat tidur cuma jadi tempat kumpulnya debu atau sandal hilang yang sudah 1 tahun dicari. Tidak ketemu. Kita bisa pakai kotak plastik transparan atau laci kayu broda untuk simpan spray dan selimut yang tebalnya minta ampun itu. Jadi kalau tiba-tiba ada mertua datang berkunjung, kita tinggal tendang saja. Semua barang masuk ke bawah kasur dan rumah seketika terlihat seperti habis didekorasi ulang oleh desainer profesional. Ini solusi paling logis daripada kita harus beli lemari baru yang harganya bisa buat cicilan motor 1 bulan. Selanjutnya kita harus mulai melirik dinding rumah yang masih kosong melompong itu dengan memasang ambalan melayang atau rak dinding. Dinding itu ibarat lahan parkir gratis yang sering kita abaikan, padahal bisa menampung banyak koleksi bumbu dapur atau buku anak yang berceceran. Coba bayangkan kalau semua toples bumbu tertata rapi di dinding dapur, pasti kita merasa jadi koki handal, padahal cuma masak mie instan pakai telur. Rak melayang ini bikin lantai tetap bersih dan luas, jadi mata kita nggak sakit tiap kali lewat jalan menuju kamar mandi. Ruangan jadi terasa lebih lega, dan kita nggak perlu lagi drama kesandung mainan mobilan anak yang tajamnya mengalahkan duri mawar. Ide ketiga yang nggak kalah jenius adalah menggunakan pintu sebagai area penyimpanan tambahan dengan rak gantung atau pengait. Seringkali kita lupa kalau pintu itu punya 2 sisi yang bisa dimanfaatkan untuk menggantung tas atau jilbab yang jumlahnya sudah seperti koleksi butik. Pakai saja rak kantong plastik di balik pintu kamar mandi untuk simpan stok sabun atau deterjen biar nggak berantakan di lantai. Ini cara paling murah meriah buat mengatasi masalah rumah sempit tanpa harus bongkar tembok atau panggil tukang bangunan. Lagi pula melihat pintu yang fungsional itu rasanya lebih memuaskan daripada melihat tumpukan baju kotor yang sudah setinggi harapan orang tua. Lalu coba deh Bunda pakai furnitur multifungsi seperti sofa yang bagian bawahnya bisa dibuka atau meja tamu yang punya laci tersembunyi. Furnitur model begini itu ibarat pahlawan tanpa tanda jasa. Karena dia bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat sembunyiin kabel yang berantakan. Contoh nyatanya itu meja makan yang bisa dilipat ke dinding. Kalau lagi nggak dipakai, jadi anak-anak bisa bebas lari-larian di ruang tengah. Kita butuh barang yang kerja kerasnya melebihi kita. Jadi satu barang punya 2-3 fungsi sekaligus dalam satu waktu. Biar hemat tempat, dan pastinya hemat anggaran belanja rumah tangga juga karena nggak perlu beli banyak perabotan yang hanya bikin penuh sesak. Ide kelima adalah memanfaatkan celah sempit di antara kulkas atau mesin cuci dengan rak tarik ramping yang ada rodanya. Celah 10 cm saja, kalau kita pintar,
Itu bisa jadi tempat penyimpanan botol kecap atau pembersih lantai yang rapi jali. Biasanya kan celah itu cuma jadi tempat sembunyi kecoa atau debu yang tebalnya sudah kayak bedak pengantin baru ya bun. Dengan rak tarik ini semua, barang perintilan kecil jadi punya rumah masing-masing dan mudah sekali diambil saat kita butuh cepat. Kesannya, rumah kita itu dipikirkan dengan sangat detail, sampai lubang sekecil apapun ada gunanya dan tidak ada yang sia-sia. Jangan lupakan juga area di atas pintu yang biasanya cuma jadi tempat nangkring cicak atau sarang laba-laba yang estetik. Kita bisa pasang satu baris rak kayu di atas pintu kamar atau pintu dapur untuk simpan barang yang jarang dipakai seperti kotak sepatu atau koper. Area ini kan tinggi, jadi tidak akan mengganggu pemandangan mata saat kita lagi santai nonton televisi atau rebahan di sofa. Memanfaatkan ruang vertikal sampai ke langit. Langit itu teknik paling ampuh buat bikin rumah tipe 36 terasa seperti rumah mewah. Pokoknya prinsip kita adalah selama masih ada ruang kosong di atas kepala, berarti masih ada harapan untuk menyimpan barang. Ide ketujuh adalah menggunakan organizer laci atau pembagi sekat di dalam lemari pakaian, supaya isinya nggak kayak kapal pecah. Kita semua tahu kalau baju ibu-ibu itu, kalau sudah ditarik satu yang lainnya pasti ikut rontok semua, kayak daun di musim gugur. Dengan sekat mungil ini, kaos kaki dan pakaian dalam tetap di tempatnya masing-masing, tanpa perlu kita aduk-aduk setiap pagi. Ini sangat logis dan menghemat waktu berharga kita yang seharusnya bisa dipakai buat scrolling media sosial atau sekadar minum kopi hangat. Lemari yang rapi itu rahasia ibu? Bahagia karena nggak perlu teriak-teriak cari baju yang hilang. Entah kemana. Terakhir coba pakai gantungan magnet di area dapur untuk menempelkan pisau atau gunting biar nggak menumpuk di dalam laci. Selain terlihat lebih modern, ala dapur di acara masak televisi ini juga jauh lebih aman biar tangan nggak tergores saat cari sendok. Pisau yang tertempel rapi di dinding itu juga bikin kita terlihat lebih gahar di mata suami. Jadi dia nggak berani macem-macem. Semua ide ini kalau diterapkan satu persatu, pasti bakal mengubah suasana rumah kita dari yang tadinya sumpek jadi terasa sejuk dan damai. Intinya storage kreatif itu bukan soal mahal, tapi soal kemauan kita buat menata sedikit demi sedikit setiap hari. Kesimpulan dari semua obrolan kita hari ini adalah rumah yang rapi itu dimulai dari niat yang kuat buat berdamai dengan barang-barang kita sendiri. Memang tidak mudah buat konsisten rapi, apalagi kalau anak-anak lagi aktif-aktifnya. Tapi dengan sistem storage yang tepat, beban kita jadi jauh lebih ringan. Mari kita bangun optimisme kalau rumah kecil kita bisa jadi istana yang paling nyaman dan bebas kumuh, meskipun luasnya terbatas. Jangan sampai kita kalah sama tumpukan barang, karena kebahagiaan keluarga itu berawal dari rumah yang tertata dengan penuh cinta dan kerapihan. Semoga tips receh ini bermanfaat dan bikin Bunda makin semangat buat dandanin rumah biar makin betah di rumah saja. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.